Puncak dari paganisme itu adalah Dewa Matahari dengan berbagai nama. Ternyata lahirnya 25 Desember. 25 Desember. Oke, saya habis googling. Ternyata para dewa yang lahir 25 Desember. Nah, ini berarti Dewa Matahari semua nih. Banyak semua itu dewa. Jadi guys, yang lahir 25 Desember, mungkin teman-teman bisa bisa googling juga banyak kok. Dia udah ada di mana-mana gitu ya. Ini Horus, tadi Ustadz juga bilang. Iya, Horus. Horus ini sebutannya adalah an Ethiopian Sundanese god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi Cerita Untung. Dan kali ini sebuah hal yang tentunya akan menjadi sesuatu yang mind blowing, karena ternyata Indonesia adalah pemilik peradaban tertua di dunia. Ayo kita tanya dengan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni. Jadi mohon maaf ini sekali lagi ini hanya dalam satu pandangan kita ya. Ya. Artinya jika ada pertentangan dengan satu keyakinan tertentu dan konsep tertentu, saya mohon maaf karena ini sekali lagi ini adalah kajian dan ini pemahaman. Discussable kok, Ustadz. Discussable. Oke. Nah, jadi Sunda ya. Sunda ini sebetulnya kalau kita kaji secara sejarah, bukan nama etnis tertua saja di dunia dan di Jawa Barat, tapi Sunda ini merupakan nama sebuah ideologi yang tertua di dunia. Ideologi? Ya, jadi bukan suku ini. Bukan suku, bukan nama etnis. Bukan. Itu terdiri dari 3 suku kata. Sunada. Su artinya sejati. Ya, sejati, abadi. Ya. Na api, da agung. Jadi Sunada adalah api agung yang abadi. Nah, ini adalah sebutan bagi matahari. Jadi orang-orang di Jawa Barat ini, mereka menyebut matahari dengan nama Sunada. Itu 20.000 tahun yang lalu. Sunada. Bahasa Inggris itu baru ditemukan berapa ribu tahun yang lalu. Bahkan mungkin ya baru berapa 1000 tahun lalu ya, gitu. Baru bahasa Inggris nih. Iya. Jangan-jangan bahasa matahari itu sun itu dari Sunada jangan-jangan. Sunday. Jadi lebih awal Sunada dibanding Sun. Lebih awal dari Sunada. Lebih awal Sunada daripada Sunday. Sebagai matahari nih. Ya. Oh. Hari di mana Dewa Matahari lahir, dan Dewa Matahari itu lahir tanggal 25 Desember. Ini memang begitu, Ustaz? Memang begitu. Itu mitos. Jadi semuanya merupakan bagian lahir dari mitos alegoris matahari. Jadi ternyata Dewa Matahari yang kita bilang dari awal tadi, bahwa puncak dari paganisme itu adalah Dewa Matahari dengan berbagai nama. Ternyata lahirnya 25 Desember. 25 Desember. Oke, Ustaz, saya habis googling. Ternyata para dewa yang lahir 25 Desember. Nah, ini berarti Dewa Matahari semua nih. Banyak semua itu dewa. Jadi guys, yang lahir 25 Desember, mungkin teman-teman bisa googling juga banyak kok. Dia udah ada di mana-mana gitu ya. Ini Horus, tadi Ustadz juga bilang. Iya, Horus. Horus ini sebutannya adalah an Ethiopian Sundanese god. Ya Allah. Jadi ini udah Sundanese juga nih. Baik. Ini bukan orang Indonesia loh yang bikin nih. Lahir 25 Desember. Oh, dan polanya Ustadz. Lahir 25 Desember dan ibunya masih perawan. Iya. Wow. Iya. Oh, ini yang lahir 25 Desember dengan ibu perawan. Ini list Tuhan-Tuhannya ya, teman-teman ya. Nanti dijadikan discussion aja. Yang pertama Horus tadi udah disebut sama Ustadz, dan juga qadarullah ini kok bisa sama Sundanese God juga. Sundanese God. Ya, Sundanese God. Kemudian Buddha ya. Tuhan di Nepal gitu ya. Saya nggak tahu apakah takut saya salah ngomong, di sini disebut sebagai salah satu yang berhubungan dengan matahari. Krishna, an Indian God gitu ya. Zarathustra, Persia, Zoroaster itu juga Persia ya. 25 Desember juga. Ini 25 Desember semua kan. Hercules, Tuhan Yunani, juga lahir 25 Desember. Mitra, Tuhan Persia. Enggak, itu Romawi. Mitra itu Romawi. Mitra itu Romawi. Oh, di sini dia karena Romawi dulu dijajah Persia, sehingga peradaban Persia dan bahasa Persia berpengaruh pada Romawi. Nah, ini ada tahunnya juga nih. Horus 3000 tahun sebelum Masehi, Buddha 500 tahun sebelum Masehi, Krishna 900 tahun sebelum Masehi, Zoroaster 1000 tahun sebelum Masehi, Hercules 800 tahun sebelum Masehi, Mitra 600 tahun sebelum Masehi, Dionysius, dia juga Tuhannya Yunani, 500 tahun sebelum Masehi.
Tamus, Tuhan Babilonia nih. Ini 400 tahun sebelum Masehi. Hermes. Wih, merek ini dong. Tas mewah nih. Berarti itu tasnya itu Tuhan zaman dulu tuh. Hermes. Aja bukan Tuhan, apa namanya? Sesembah zaman dulu tuh. Ini apa namanya? Oh ya, ini Yunani juga. Sama-sama 25 Desember juga 200 tahun sebelum Masehi. Adonis. Phoenician apa sih? Suku Phoenicia. Dia 200 tahun sebelum Masehi. Baru kemudian yang ini Tuhan bangsa Romawi. Di sini sebutnya sebagai Jesus Christ. Ya, maksudnya ini hanya Tuhan yang tanggal 25 Desember dan mungkin ini sebuah kebetulan ya, kita nggak tahu, nanti kan dibahas ya. 25 Desember dan semuanya dilahirkan oleh ibu yang perawan. Ya, ini tanpa bermaksud untuk apa namanya? Ini adalah pembahasan dari sisi Islam ya, Ustaz ya. Oke. Ini menarik karena sumber ini bukan didapatkan dari penulis Muslim, ini nggak ada nih. Ini dari buku The World 16 Crucified Saviors, Kelsey Graves, Christianity Before Christ, John G. Jackson, Who is the Kings of Glory, Alvin Boyd, Bible Myth and Their Parallel in Other Religion, T.W. Doan, Nailed 10 Christian Myth That Shows. Ini Pak ada sebut nama tuannya mereka jadi nggak enak. David Vigilant, gitu. Titik-titik Never Exist, Kenneth Humphrey, Caesar's Messiah, Joseph Atwill. Ini banyak nih. Jadi buku ini banyak. Dari buku-buku tersebut tertulis bahwa sesembahan yang lahir 25 Desember dari ibu yang perawan. Nah, ini relate dengan apa yang dibilang Ustaz bahwa Dewa Matahari disebutkan lahir tanggal 25 Desember. Itu emang ada sebabnya atau memang ditentukan aja itu? Ya, jadi ini qadarullah Allah yang mengatur bahwa di bulan Desember itu matahari bergerak ke arah selatan dan mendekat ke arah permukaan bumi ke titik nol. Nah, di bulan Desember ke arah selatan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya musim dingin bagi mereka yang ada di benua subtropis ya, di wilayah subtropis. Nah, itu di bulan Desember, selalu begitu. Maka di bulan Desember itu dingin. Bagi mereka yang berada di wilayah-wilayah seperti Palestina ya dan sebagainya itu suka, dan di Eropa itu turun salju. Salju turun. Nah, di tanggal 22, 23 dan 24 3 hari. 3 hari, 22, 23, 24 itu dia diam. Dia tidak naik dan tidak turun. Dia ada di tempat yang tidak terhalang oleh permukaan bumi, sehingga dia disebut mengalami kematian selama 3 hari. 22, 23, 24. Mataharinya. Iya. Bergerak di situ. 22, 23, 24. Nah, tanggal 25 dia muncul lagi, lahir kembali tapi mengarah ke utara. Ya, sunrise, Sunday, sun god. Sunrise. Jadi konsep ketuhanan yang lahir tanggal 25 Desember harus mati dulu 3 hari. Harus mati 3 hari. Kemudian dia bangkit lagi, hidup lagi. Ya, dan itu ditandai dengan adanya salib di angkasa. Ya, ada salib terlihat di susunan galaksi, ya, susunan galaksi. Ada bintang yang bentuknya ada bintang, gitu. Dan itu pertanda memang di saat itu matahari besoknya akan mengalami kelahiran kembali, tapi mengarah ke arah yang berbalik utara, menandai bahwa musim dingin berakhir, dan itu ditandai dengan awal kehidupan akan terjadi kembali, karena matahari akan kembali lagi berbagi cahaya sehingga kehidupan itu muncul kembali. Makanya ada tahun baru abis itu. Maka diciptakan tahun baru setelah itu. Dari situ 25 Desember jadilah hari di mana matahari lahir kembali sebagai hari untuk penyembahan dewa matahari. Sunday, sun god, sunrise. 25 Desember. Nah, dari situlah berkembang ke seluruh dunia dengan nama-nama yang disesuaikan dengan peradaban bangsanya. Iya. Kan manusia itu punya adaptasi geografis. Ya. Adaptasi perilaku dan segala macamnya disesuaikan dengan tempat di mana mereka berada, di wilayah mereka berada. Sehingga bentuk dari zigurat atau piramida yang dibangun mereka pun berbentuk yang berbeda-beda. Dan di Asia itu kebanyakan dalam bentuk candi karena memang peradabannya seperti itu. Di Jepang juga matahari penyembahan matahari terbit, dan negara juga matahari terbit. Matahari terbit. Wow, sunrise. Jadi Tuhannya bangkit lagi. Terlahir lagi ya. Oke, itu kita kembali lagi ke Sunda nih. Masih menarik nih di Sunda. Sunada. Sunada. Nah,
apa namanya? Dari zaman dulu ke sekarang nih, berarti Ustaz. Maksudnya di zaman itu kan ada beberapa tadi kayak sebagai cahaya ini cahaya segala macam sebagai tandanya dulu memang kepercayaan itu ada gitu. Yang masih tertinggal apa? Yang masih tertinggal kode-kode itu gitu. Jadi dari peradaban Sunda ini kan menyebar ke seluruh dunia. Atau menyebar bahwa kok sejarahnya sama. Di peradaban Sunda yang ternyata pusatnya itu adalah Parahyangan. Ya, Parahyangan itu juga terdiri dari 3 kata. Pak itu tempat, Ra matahari, Hyang leluhur. Jadi Parahyangan itu adalah tempat leluhur dewa matahari. Dan itu pusatnya di Purwakretos. Purwakretos inilah tempat di mana dewa matahari itu diagungkan dan dibesarkan. Nah, siapakah pelaku-pelakunya? Tokoh-tokoh yang menjadi penyebar dewa matahari agama Sunda itulah yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pewayangan. Contohnya? Tokoh pewayangan ya, kayak Semar, Petruk, kayak gitu. Nah, itu menyebar dan maksudnya itu tumbuh di Sunda. Nah, wilayah Lembang sampai ke Purwakarta, Padalarang sampai ke Purwakarta itu merupakan titik di mana Sunda itu berkembang pertama kali. Ya. Tapi Parahyangan. Ya. Pa-nya? Pa itu tempat. Tempat. Ya. Ra dewa matahari. Maka di Mesir juga matahari Ra. Matahari. Banyak sesembahan matahari yang menyebutkan Ra sebagai dewa. Hyang leluhur. Jadi Parahyangan itu adalah tempat leluhur dewa matahari. Di Parahyangan berarti bukan dewa matahari aja, tapi leluhurnya juga pada di sini gitu. Iya, ada di situ. Dan dia menyebar seluruh. Nah, kemudian ada kisah yang menariknya ada kisah Dayang Sumbi dengan Sangguryang. Ya. Sangguryang itu sebetulnya sebutan lain untuk Sunda. Sangguriang. Guryang itu artinya apa? Sangguryang. Guryang itu ya orang-orang yang di Sunda yang menyebutkan kepada sosok penyebutan pada dewa matahari tadi. Sangguryang. Ya, sang guru yang membuat kehidupan itu semakin bermakna. Sangguryang kemudian berganti zaman masa sehingga penyebutannya pun berubah menjadi Sangguryang. Nah, Sangguryang ini diaplikasikan kepada ditujukan pada satu sosok yang dia jatuh cinta pada ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Nah, namun ini tidak sempat menikah walaupun dia saling cinta. Namun di peradaban lain itu mirip juga, kayak di Namrus ya. Namrus ini dia jatuh cinta pada ibu kandungnya, Semiramis, dan itu betul-betul menikah. Terjadinya incest itu di zaman Namrus. Namrus ya? Ya, dan Namrus ini cerdas. Dialah yang membangun peradaban Babylon. Dia orang yang membangun bangunan tinggi di zamannya di Babilonia. Dan peninggalannya ada sampai sekarang. Dan dia mengaku dewa matahari. Maka dewa matahari ini kalau kita lihat ketika kita googling nama dewa matahari itu banyak gambar-gambar yang membuat mereka terlihat di kepalanya ada matahari. Iya. Seperti itu. Kalau tidak di kepala, kalau Semiramis dipegang. Tapi rata-rata seperti itu, di kepalanya ada dewa matahari, cahaya. Itu kayak ini dong, kayak penggambaran Templar atau itu yang ada buletannya gitu, segala macam. Karena memang tempel-tempel itu mereka bangun sebagai bangunan untuk mendekatkan mereka kepada Tuhan mereka, matahari tadi. Ada salah satu sembahan juga yang bentuk manusia, di sini kepalanya kayak duri-duri gitu. Itu juga penggambaran juga. Bahwa dewa, ya, penggambaran personifikasi matahari dalam tempat yang dalam posisi di mana mereka selalu membesarkan. Bahwa kehidupan mereka adalah untuk sesuatu yang mereka besarkan, matahari itu. Nah, Namrus itu berada pada era Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Oh, jadi yang bakar Nabi Ibrahim itu kan berarti? Iya, yang mendepan Nabi Ibrahim, Namrus. Wah, berarti guys, topnya mereka lawan topnya kita nih, gitu kan? Jatuhnya kayak gitu kan? Nabi Ibrahim kan top-topnya bapak kita kan, gitu. Salah satu topnya di penyembahan berhala, ya Namrud salah satunya. Yang menarik adalah kalau tadi Ustaz bilang Parahyangan. Apakah kemudian kita kalau lagi akan sholat dibilang udah sembahyang? Makanya masuk gak itu Ustaz? Iya. Sembahyang. Menyembahyang. Iya, seharusnya ada ritual pemujaan saat itu. Ritual mereka itu menyebutnya sembahyang, dan itu selalu dilakukan di waktu pagi. Orang menyebutnya upacara. Upacara apa? Upacara itu adalah ritual ibadah untuk dewara, untuk dewa matahari.
Makanya dilakukan di waktu pagi. Iya benar. Di saat matahari terbit. Dari kata apa? Upacara. Upacara. Upa itu saya memahaminya bahwa itu adalah sebuah kegiatan ritual yang rutin dilakukan untuk Ra, dewa matahari. Upacara. Jadi upacara, bendera. Upacara dan Ra. Bendera ada juga nggak? Bendera, bende itu panji, Ra matahari. Ya, jadi dibentuknya panji-panjinya dengan panji itulah yang dipasang di titik di mana mereka melakukan ritual upacara tadi untuk dewa matahari. Jangan-jangan apa yang kita lakukan ini ke seluruh dunia ada upacara nih. Itu dia. Jangan-jangan ritual yang kemudian dilestarikan kita nggak tahu selama kayak Olimpiade gitu kan. Termasuk iya itu. Jadi yang saya pelajari di peradaban Yunani ya, mereka menyembah dewa matahari. Yang bernama Helios. Bahkan mereka membangun sebuah kota yang mereka abadikan, yang mereka dedikasikan untuk dewa matahari. Maka dinamakan Heliopolis. Nah, ritual mereka untuk menyembah dewa matahari adalah dimulai dengan pawai api, pawai obor. Kan matahari itu dari unsurnya api. Nah, api ini diarak keliling kampung, dari satu kampung ke kampung, sampailah ke Bukit Olympus. Di mana di bukit itu sang kaisar menunggu datangnya obor yang terakhir, penyerahan terakhir. Nah, serah terima dilakukan di Bukit Olympus, kemudian dinyalakanlah obor raksasa. Selama obor raksasa itu menyala, maka mereka melakukan berbagai macam atraksi. Atraksi ini dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai dengan persembahan masing-masing kampung. Atraksinya berbeda. Itu ditujukan untuk dewa matahari mereka. Selama obor raksasa itu menyala, itu dilakukan di Bukit Olympus. Ritual itu orang mengenalnya dengan nama Olimpiade. Wah. Aduh, jadi sebenarnya banyak kebudayaan yang masih bertahan dilestarikan ya. Termasuk di Sunda ini. Nah, ada yang di Sunda ini. Nah, inti ajaran mereka, bagaimana mereka bersyukur pada dewa matahari yang dalam kehidupan. Maka alam ini harus mereka syukuri. Harus mereka perlakukan sebagaimana sejatinya mereka hadir diciptakan. Maka semua alam ini harus diperlakukan sebagaimana dewa matahari memberikan kehidupan pada alam. Maka di alam mereka menghargai alam gitu. Kehidupan mereka ke alam, naturalis banget gitu. Nah, itulah yang ada di agama Sunda. Nah, maka dibuat tanda beberapa bangunan-bangunan situs yang dibuat dari batu-batu lama dengan teknik yang luar biasa yang bisa membuat mereka tetap eksis dalam waktu yang lama dan bentuk dalam bentuk zigurat sebagai tanda bahwa mereka mensyukuri alam sebagai karunia dari dewa matahari tadi. Dan itulah yang kemudian kita kenal dengan situs Gunung Padang yang ternyata lebih tua daripada Mesir dan peradaban yang lain. Ternyata di sini ya. Kemudian ada yang menarik termasuk Sanghu Tumpeng juga. Itu kan dibuatnya seperti itu. Oh, tumpeng memang dari zaman itu. Sanghu Tumpeng. Namang Songhu. Kita menyebutnya Sanghu sebetulnya. Coba saya lupa lagi nih istilahnya apa ya, bagaimana pembentukan katanya. Namun Sanghu Tumpeng itu kan dibuat seperti itu. Dan ada cucutnya yang ujungnya itu ditutup dengan daun. Ketika dibuka itu ada telur di sana. Itu satu mata, segitiga satu mata itu. Dan itu kayak sesembahan gitu ya, dipotong atasnya supaya lancar kegiatan. Maka, aduh. Dan kenapa dipotong atasnya? Karena nanti sempurnanya di akhir peradaban di mana sosok ini akan hadir. Maka nyambunglah semua, sempurnalah segitiga tadi. Ketika dua yang disembah ini hadir. Ini debatable teman-teman ya. Boleh didiskus. Ini hanya kajian saya sekali lagi. Maksudnya saya. Bukan setelah mendengar ini, entah teman-teman nanti akhirnya merubah beberapa activity yang harus ada ritual tertentu yang sesuai dengan akidah gitu. Boleh-boleh aja kan. Oh, kalau nextnya saya nggak usah pakai. Kalau saya lagi ngeresmin sesuatu nggak mau pakai tumpeng, boleh juga dong. Silakan, boleh pakai tumpeng, tapi jangan dibikin kerucut gitu. Dibikin biasa saja, bundar aja, kemudian pasang telurnya di pinggir lah. Bukan berarti Sanghu Tumpeng nggak boleh, tapi istilahnya itu yang saya maksudkan, istilah dan pembentukannya. Sehingga bentuknya jangan pakai segitiga kayak gitu, ya, agar tidak terkait dengan ideologi yang lain. Maka dibikin aja biasa datar, bukan berarti nggak boleh dibuat gitu. Soalnya di sisi lain saya juga pernah dengar kajian mengenai ulang tahun.
pakai topi kerucut itu. Nah itu berhubungan dengan kepercayaan pagan juga waktu itu kan. Ternyata kerucutan begitu tuh semuanya mirip-mirip semua ya. Betul. Ada ini. Jadi juga teman-teman kalau ngajakin orang sholat aja, nggak usah sembahyang. Betul. Ya, kalau saya pribadi, yang lain kalau mau ini lanjut aja. Kalau saya pribadi kayaknya akan menghindari yang begitulah untuk biar kita lebih ya nggak ada nilai-nilai yang masih sisa-sisa gitu lah saja. Boleh dong saat boleh aja. Seharusnya begitu karena setiap penamaan ibadah di dalam Islam itu ada makna sesuai dengan filosofi yang terkandung di dalamnya. Seperti sholat, kenapa disebut sholat? Karena dia adalah doa. Doa yang terbaik dalam seorang hamba kepada Allah adalah doa ketika dia panjatkan dalam sholatnya. Nah, dan di sholat inilah terdapat satu rukun di mana manusia akan ada dekat dengan Tuhannya, itu sujud sebagai puncak dari gerakan sholat. Ya, akramu bihil abdu ya ila rabbihi fis sujud faksiru du'afi. Kata Rasulullah SAW, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di sana. Perbanyak doa. Nah, as-sholat itu sendiri artinya doa. Karena dia merupakan satu ritual ibadah fisik yang paling utama yang dimodulasikan dalam bentuk gerakan, zikir dan doa. Maka itulah kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Karena sholat ini menjadi parameter syahadat atau parameter tauhid seorang muslim. Benar tidaknya syahadat seseorang itu terlihat dari sholatnya. Makanya sholat itu semua gerakannya adalah konsep dasar tauhid. Ya, tapi kalau dibahas panjang ini, nanti nyambung dengan ibadah haji. Haji menjadi rukun Islam yang kelima. Nah, kenapa haji menjadi rukun Islam yang kelima? Terakhir, karena haji merupakan konfigurasi raksasa dari tauhid umat manusia seluruh dunia. Kayaknya perlu kita bahas juga nanti jadi kebuka lagi nih kayak sesuatu yang yang akan kita bahas berikutnya nih. Nah, saat ini menariknya juga berarti udah sempurna Allah ngasih ya, termasuk sampai nama-namanya gitu. Dan itulah Islam. Makanya kenapa fitrah manusia itu Islam. Karena Islam inilah cara terbaik makhluk untuk bisa dekat dan menemukan siapa Tuhan penciptanya. Tidak meraba-raba gitu. Bener. Kadang-kadang manusia aja, maksudnya kita ada di asik-asikin nama budayanya, kemudian namanya disamain gitu kan ya. Tapi kalau setelah mendengar ini benar-benar ada beberapa perubahan ya kita dalam memandang sesuatu bahwa memang ini sebuah battle yang nggak berhenti dari zaman Nabi Adam turun sampai akhir zaman ini battle yang nggak pernah berhenti. Dan ini baru agak kebuka sedikit nih saat walaupun saya mungkin menghindari menyebut salah satu nama kepercayaan. Kalau nggak salah dengerin bisa aja saya salah bahwa umat Yahudi mengakui Islam dengan Yahudi sama monotheis. Dia juga mengakui sebenarnya Tuhannya sama sebenarnya. Cuma dia lebih agung karena lebih duluan. Islam dianggap mengekor dan juga mencontek Talmudnya dia, Tauratnya dia gitu, dibilangkan gitu. Tapi kepada umat yang habis Yahudi kan ada satu umat keyakinan lain nih yang populer gitu, tapi kita nggak usah sebut. Mereka menyebut keyakinan ini pagan. Mereka sampai sekarang umat-umat ini yang populer ini bagi Yahudi mereka adalah pagan karena yang monoteis hanya Yahudi dan Islam bagi mereka. Saya juga sebenarnya kemarin bertanya-tanya bagaimana pagan kan sama-sama ahli kitab gitu ya, sama-sama agama samawi saya pikir kan. Dari penjelasan antum barusan saya ngerasa mungkin Yahudi melihatnya dari sisi itu kali, menentukan tanggalnya, tipe penyembahannya, segala macam. Apa di situ yang membuat kaum Yahudi menunjuk kepercayaan yang satu itu sebagai pagan. Apa itu? Iya, dari situ memang. Jadi ini sebetulnya paganis ini jadi merupakan satu ritual yang dari zaman dulu, in the ancient culture. Itu menjadi ciri khas mereka untuk mendekatkan diri mereka pada Tuhan mereka. Ya, kalau dilihat dari sisi sejarah Islam, sebetulnya ini muncul di zaman Nabi Nuh, bukan di zaman Nabi Ibrahim. Oh gitu. Zaman Nabi Nuh, dan saya melihat sepertinya Nabi Nuh inilah Rasul yang pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam itu nabi,
Nabi Adam itu nabi, Nabi Idris nabi, Nabi Syis nabi, bukan rasul. Kalau nabi kan Allah berikan pengajaran secara sederhananya ya. Ada makna lain yang orang mendefinisikan. Nabi itu kan pembawa berita. Berita tentang ketuhanan. Berita yang agung tentang hari akhirat, hari kiamat. Nah, Nabi Adam nabi, Nabi Syis nabi, Idris nabi. Kenapa tidak disebut rasul? Karena di zaman mereka manusia masih menyembah Allah. Masih menyembah Allah. Belum ada penyimpangan tauhid. Nah, di zaman Nabi Nuh lah terjadinya penyimpangan manusia dari tauhid pertama kali. Maka Nabi Nuh menjadi rasul yang pertama. Coba lihat di dalam Al-Quran. Allah ketika berbicara tentang risalah tidak bicara dari Nabi Adam, tapi bicara dari Nabi Nuh. Menarik juga tuh. Di dalam Quran contohnya dalam surat Asy-Syura kalau tidak salah ayat 13. Syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika kama wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabur 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih. Allah telah mensyariatkan untuk kalian di dalam agamamu ini apa yang dulu Allah wahyukan kepada Nuh, Allah wasiatkan kepada Nuh, yang kemudian hari ini aku wahyukan kepada engkau Muhammad. Seperti mana dulu aku wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, menegakkan agama dan tidak berpecah belah di dalamnya. Ya. Nah, menariknya untuk Rasulullah Allah gunakan kalimat kama auhayna ilaika, wahyu. Untuk Nabi Nuh sampai Nabi Isa, Nabi Nuh sampai Nabi Isa, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa itu wasoina, wasiat. Wasiat itu kan pesan yang sama yang diberikan secara turun-temurun, tapi tidak berubah. Nah, artinya apa? Agama yang dulu kami wahyukan kepada Nuh adalah agama yang kemudian diwasiatkan secara turun-temurun pada Ibrahim, Musa, Isa, dan sekarang aku wahyukan kepada engkau Muhammad adalah agama yang sama, tauhid. Menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Berarti berpecah belah syirik. Ya memang syirik. Berpecah belah dalam agama itu syirik. Bahkan sesama Islam aja gitu merasa dirinya berbeda, merasa yang paling itu syirik, termasuk bisa jadi kesirikan. Itu Quran surat Ar-Rum yang menjelaskan. Surat Ar-Rum ayat 31-32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaih wattaqu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Munibina ilaihi, dengan selalu bertobat kepada Allah, wattaqu dan bertakwa kepada Allah, wa aqimus shalah dan mendirikan salat, wa la takunu minal musyrikin dan jangan kamu termasuk orang yang musyrik. Loh, kan sudah taubat, sudah takwa dan sudah salat, kok masih dilarang jangan musyrik? Itu yang saya kaji. Subhanallah. Apa maksudnya ini? Allah mengatakan kan sudah taubat untuk menjaga fitrah ya kan. Ayat 30-nya fitrah, Islam itu fitrah. Nah, kemudian dengan cara bertobat, bertakwa dan sholat untuk menjaga manusia agar tetap pada fitrahnya tadi Islam. Jangan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Artinya kemusyrikan ini bisa jadi dilakukan oleh orang yang selalu bertobat, takwa dan sholat. Iya. Jadi orang yang selalu bertobat pada Allah, takwa dan sholat, belum tentu dia selamat dari kemusyrikan. Pertanyaannya, kemusyrikan macam apa yang bisa dilakukan oleh orang yang selalu taubat, takwa dan salat? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi golong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Waduh, saya catat surat berapa tuh? Surat Ar-Rum. Ar-Rum ya. Surat ke-30 ayat 30 sampai 32. Oke. Ayat 30-nya kan berbicara tentang Islam itu fitrah manusia. Ar-Rum. Teman-teman boleh catat itu ya. Ini menjadi pembelajaran kita. Ar-Rum ayat 30, 31, 30 sampai 32. Ya, mudah-mudahan jadi bahan evaluasi juga buat saya pribadi dan juga teman-teman ya. Ini menarik ya bahwa kalau dibilang memang ketauhidan itu diajarkan dari Nabi Nuh, memang Nabi Nuh adalah nabi pertama, rasul yang pertama. Rasul yang pertama yang mukjizatnya dahsyat gitu. Dengan cobaan nggak dipercaya. Mirip-mirip kan kita kan. Nabi Nuh tuh sempat dibully kan. Kamu ini disebut gila. Disebut gila. Nabi Ibrahim pun begitu juga gitu. Bikin perahu di gunung ya, bukan di laut, bukan di pantai. Laut. Di pantai. Dibully lah dia kan, dibully. Nabi Ibrahim juga dibully juga kan sama orang penyembah berhala kan.
Kemudian Nabi Isa juga dibully juga. Nabi Muhammad juga SAW dibully juga gitu. Iya. Bahkan kalau Nabi Adam dibulinya sama iblis kan gitu kan. Sama Ajazil. Sama Ajazil. Jadi guys, kalau sekarang kita merasa sebagai muslim tapi sukanya membuli, kita pikir lagi deh guys. Jadi udahlah. Selama bersyahadat berarti kita saudara gitu ya. Berbeda pandangan hal yang bisa kita diskusikan gitu kan. Ini menarik ya. Yang kita bahas apa, kita dapat hikmah yang lain. Ini menarik nih. Waduh, kita kembali lagi ke topik kita lagi ya. Ini sebagai pembelajaran. Enaknya begitu kalau kita mempelajari membuka kemungkinan penafsiran yang lebih luas. Jadi agama ini holistik ternyata gitu ya. Luas gitu ya. Dan sekarang ini kalau setelah Ustadz bilang kan dari awal dari Nabi Nuh. Sebelum ada Nabi Nuh belum ada kepercayaan yang aneh-aneh gitu kan. Baru setelah Nabi Nuh. Dan kalau dari perbincangan kita bisa jadi kalau awal-awal dari paganisme atau kepercayaan berhala itu berawal dari dataran Indonesia. Saya dapat info juga bahwa kapal Nabi Nuh kayunya hanya ditemukan di Indonesia. Nah ini unik karena kan sekarang yang percaya perahunya ada di Turki kan? Nah, Turki apa Azerbaijan saya lupa. Turki Utara, di Bukit Judi. Di Bukit Judi, di atas gitu kan. Iya, Turki Utara. Tapi bahan kayunya ditemukannya di dataran Indonesia. Asia gitu ya. Betul, Indonesia bisa jadi. Karena Nabi Adam diturunkan di Asia. Nabi Adam itu diturunkan fi makanin a'la faqara. Maaf saya potong. Nabi Adam itu diturunkan di tempat tertinggi di muka bumi. Nah, itu semua sepakat sampai hari ini kan Nepal itu Himalaya itu puncak tertinggi. Nah, dari Nepal inilah peradaban ini sampai. Maka tidak salah kalau di Indonesia ada 2 telapak kaki yang disebut dengan tapak tua. Itu besar. Banyak yang masih nyalir itu telapak kaki Nabi Adam. Itu di Aceh. Zulkarnain ini, dia orang yang pintar cerdas. Dialah arsitek Mesir. Dialah yang membangun peradaban Mesir, arsitektur kotanya. Dia pakar ilmu kimia, fisika, dan matematika. Dialah yang membangun arsitektur di balik pembangunan piramida. Nah, konstruksi piramida sama dengan The Great Wall di Cina yang dibuat oleh Zulkarnain untuk membentengi Ya'juj Ma'juj.